Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan dan menjelaskan tentang apa itu Pegadaian Syariah. Saya Elsa Fitri Ramdiani selaku pemateri pertama akan menjelaskan dan memaparkan tentang pengertian dari Pegadaian Syariah ini. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diperoleh olehnya dari seorang yang berutang. Nah, yang dimaksud dari barang atau benda bergerak di sini adalah benda yang dapat dipindahkan, bukan benda tetap seperti tanah ataupun bangunan. Sedangkan Pegadaian Syariah adalah lembaga pembiayaan yang menggunakan sistem gadai tersebut, yang pada dasarnya Pegadaian Syariah berprinsipkan Islam yang bernama RAN, yang berarti tetap atau lama. Prinsip RAN ini dapat menjadikan barang-barang berharga yang kita miliki menjadi memiliki nilai untuk dijadikan sebagai jaminan hutang piutang. Pegadaian Syariah juga berpegang teguh pada prinsip syariah. Nah, adapun rukun gadai yang perlu kita ketahui bersama, pertama, perlu adanya ijab dan qabul. Kedua, adanya pihak yang menggadaikan atau pihak yang membuat akad yang dinamakan dahin. Ketiga, pihak yang menerima yang dinamakan murtahin. Dan yang ketiga, harus adanya jaminan yang biasa kita sebut sebagai marhun. Nah, ada pula syarat sah gadai yang perlu kita garis bawahi dan yang perlu kita ketahui adalah sidhid murhundih, yang artinya harus milik kita sendiri dan harus memiliki kualifikasi harga. Perkenalkan, nama saya Alim Akil Saleh. Pada kesempatan kali ini, di sini saya sebagai pemateri kedua membahas tentang Pegadaian Syariah. Di sini saya akan membahas hukum Pegadaian Syariah serta manfaat dan tujuannya. Di sini yang membedakan Pegadaian Syariah dan konvensional itu dari akadnya. Nah, adapun akad-akad dalam Pegadaian Syariah, yang pertama ada akad RAN. Yang dimaksud dengan akad RAN ini adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Nah, seperti contoh itu ada RAN tasjali, menggadaikan surat berharga seperti sertifikat barang, BPKB mobil atau motor, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada akad ijarah. Apa itu akad ijarah? Akad ijarah adalah pembinaan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pembinaan kepemilikan atas barangnya sendiri. Nah, melalui akad ini dimungkinkan bagi pengadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak. Nah, adapun emas syariah menurut Fatwa MUI nomor 26 tahun 2002. Adapun tujuan dan manfaat dari Pegadaian Syariah itu sendiri. Yang pertama, menunjang pelaksanaan dan program pemerintah agar semua pelaksanaan program pemerintah itu terlaksana jalan lancar, efektif dan efisien. Selanjutnya ada mencegah praktik pinjol pengadaian gelap dan pinjaman tidak wajar. Ya, peminjaman yang ilegal lah, seperti ilegal. Dan selanjutnya peminjaman dengan syarat mudah. Dan selanjutnya untuk mengatasi permasalahan rakyat yang secara singkat, ya, seperti permasalahan yang sering terjadi di masyarakat bisa terselesai secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada nasabah, prosedur relatif mudah dan sederhana, aman dan cepat tentunya. Dan yang terakhir, perusahaan penghasilan bersumber dari sewa tempat penyimpanan, ongkos jasa, dan laksanakan misi PT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membahas tentang sumber pendanaan. Langsung saja. Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenakan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya seperti giro, deposito, dan tabungan.
Dan untuk memenuhi kebutuhan dananya, Pegadaian memiliki sumber-sumber dana, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada sumber perdanaan yang namanya modal sendiri. Modal sendiri ini adalah modal yang berasal langsung dari dalam perusahaan sendiri dengan cara mengeluarkan saham. Keuntungan menggunakan modal sendiri ini yaitu untuk membiayai suatu usaha dan tidak adanya beban biaya bunga. Contoh dari modal sendiri ini dapat diambil dari gedung. Gedung masuk dalam modal sendiri karena tempat ini terkadang sudah dibangun oleh pemilik dan menggunakan uang yang berasal dari dirinya pribadi. Maka dari itu, gedung dapat digolongkan sebagai modal sendiri. Sebagai informasi saja bahwa modal itu bukan berarti berupa uang, melainkan berupa benda-benda atau alat-alat yang memang dapat difungsikan untuk melengkapi atau membantu perkembangan bisnis. Selanjutnya yang kedua itu ada namanya penyertaan modal pemerintah. Sumber perdanaan ini adalah bentuk investasi pemerintah pada badan usaha dengan mendapatkan hak kepemilikan termasuk pendirian perseroan terbatas dan atau pengambilalian perseroan terbatas. Selanjutnya ada yang namanya pinjaman jangka pendek dari perbankan. Pinjaman adalah sejumlah uang yang diberikan dari pihak ketiga untuk dibayar dalam jangka waktu tertentu. Dalam pinjaman jangka pendek ini, jika waktu pinjamannya kurang dari atau sama dengan 1 tahun, maka bentuk pinjamannya bisa beragam seperti harian, mingguan, bulanan, atau lainnya. Yang penting pinjaman tersebut dapat perjanjiannya harus lunas dalam waktu 1 tahun atau kurang. Lalu selanjutnya yaitu ada yang namanya peminjaman jangka panjang. Nah, peminjaman jangka panjang ini merupakan jenis pinjaman yang jangka waktu pembayarannya lebih dari 1 tahun. Perusahaan umumnya mengambil pinjaman jangka panjang guna mendapatkan modal besar dalam waktu cepat. Contohnya, suatu UKM yang baru berdiri membutuhkan dana besar sebagai modal bisnis untuk memulai usahanya. Yang terakhir adalah dari masyarakat melalui obligasi. Nah, obligasi ini adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan atau bank sebagai pinjaman dana dan investor sebagai pemberi dana. Nah, penerbit obligasi ini wajib membayarkan bunga secara rutin serta melunasi pokok pinjaman jatuh tempo. Baik, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu barang jaminan. Langsung saja, barang jaminan ini yang pertama itu ada perhiasan, barang elektronik, kendaraan, mesin, dan yang terakhir itu adalah surat penghargaan seperti sertifikat dan BPKB motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang syarat-syarat gadai. Ada beberapa syarat-syarat gadai di bawah ini. Yang pertama itu harus mempunyai KTP atau SIM. Nah, setiap kita menggadai sesuatu seperti emas atau logam, tentunya kita mempunyai data diri seperti SIM atau KTP. Cukup menggunakan SIM dan KTP. Nah, yang kedua yaitu harus warga negara Indonesia. Nah, karena kita di negara tersebut. Yang ketiga yaitu mengerti hukum. Jika kita mengerti hukum, pasti akan tahu konsekuensinya seperti apa. Jika sudah memasukkan syarat-syarat dari gadai tersebut, salah satunya harus paham dengan apa yang menjadi syarat dari gadai itu sendiri. Terus yang keempat yaitu memiliki rekening. Jika sudah terpenuhi syarat-syarat barang jaminan atau gadai, maka barang jaminannya akan ditransfer melalui rekening masing-masing juga. Nah, terus yang berikutnya NPWP.
Jika belum ada NPWP tidak apa-apa, tidak diisi. Jika belum ada nomor NPWP, yang terpenting data KTP-nya gitu. Yang diperlukan data KTP-nya. Terus yang berikutnya penghasilan, data penghasilan. Agar tahu penghasilannya per bulannya nanti berapa ke depannya, jika sudah ada tagihan bayaran pegadaian, bisa diperkirakan tergantung dari penghasilan tiap bulannya. Misalnya, kalau pegawai negeri ada pemotongan sesuai dengan gajinya masing-masing, maka dipotong beberapa persen dari bayaran bunganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahrani Supriyawati. Materi terakhir akan menjelaskan mengenai produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah. Itu yang pertama, RAN atau pinjaman dana, di mana Pegadaian Syariah itu sendiri memberikan dana yang dibutuhkan oleh seorang murtahin atau orang yang membutuhkan dana dengan tujuan untuk dapat mendukung usaha mikro atau usaha kecil yang dilakukan oleh seorang murtahin dengan ketentuan akad yang sudah ditetapkan. Lalu yang kedua di sini Arum Haji, di mana Bank Syariah mengeluarkan produk pembiayaan sebagai bentuk dukungan atau partisipasi terhadap masyarakat yang memang mempunyai keinginan untuk pergi ke tanah suci Mekah untuk haji atau umroh. Yang ketiga di sini yaitu Arum BPKB dan emas, di mana Pegadaian Syariah memberikan pinjaman berupa dana tetapi menggunakan agunan yaitu BPKB dan emas dengan tujuan untuk mendukung usaha mikro atau usaha kecil-kecilan murtahin untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat sekitarnya gitu. Dan yang ketiga di sini ada amanah atau pembiayaan kendaraan, di mana apabila seseorang murtahin tidak memiliki kendaraan, maka di sini Pegadaian Syariah pun memberikan produk yaitu berupa pembiayaan dana gitu. Jadinya apabila seorang murtahin nih ingin membuka usaha, misalkan berdagang sayur keliling atau menjadi tukang ojek dan sebagainya, bisa melakukan pengajuan pembiayaan yaitu amanah ini. Dan yang ketiga di sini ada tabungan emas. Apabila seorang murtahin memiliki kelebihan emas atau yang tidak dipakai, apabila dia takut, seorang murtahin tersebut takut untuk menyimpan emasnya di rumahnya sendiri, maka di sini ada produk Pegadaian Syariah yang bisa dimanfaatkan oleh seorang murtahin untuk ditabung begitu. Jadinya besok kalau misalkan ada kenaikan harga emas bisa diambil langsung gitu. Dan yang selanjutnya di sini ada Mulia, pembiayaan online, di mana produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah ini bisa melakukan pembelian token listrik atau pembayaran PDAM dan lain sebagainya. Jadinya di sini banyak sekali produk-produk yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita sebagai bentuk dukungan dan partisipasi gitu dari Pegadaian Syariah itu sendiri. Dan yang terakhir di sini ada Mulia Investasi. Apabila seorang murtahin memiliki kelebihan dana, maka ini bisa dimanfaatkan dan otomatis nanti ada keuntungan juga berdasarkan dari peraturan-peraturan dan hukum yang ada pada Pegadaian Syariah. Dan terakhir yang di sini itu tadi jenis-jenis produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah. Selanjutnya di sini ada rumus yang bisa saya jelaskan mengenai gadai emas. Di sini yaitu bisa dilihat rumusnya yaitu BED
kali JW kali 1.500. Di sini BED itu besar gram emasnya dan jangka waktu dan biaya penyimpanan. Nanti dari rumus-rumus ini nanti akan keluar angka berapa jangka waktu yang diberikan, berapa berat emasnya, dan berapa jumlah dari biaya yang dikenakan oleh pegadaian itu sendiri. Jadinya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.